cantik, korek, tusuk sate, es glow, dan lilin. Setelah mengetahui alat dan bahannya, mari kita ke tahap yang pertama. Tahap yang pertama yaitu perendaman. Tujuan dari perendaman adalah agar terjadi fermentasi asam laktat dan dapat menimbulkan kedelai menjadi asam sehingga proses pembuatan tempe dapat terjadi. Pada saat perendaman ini juga diberi ileran kacang kedelai supaya bau asam dan busa yang ditimbulkan dapat keluar sehingga mempercepat proses keasaman kedelai. Tahap kedua yaitu penggilingan. Kacang kedelai digiling dengan menggunakan mesin penggiling supaya bijinya terbelah menjadi dua dan juga kulitnya pada bijinya lepas. Tujuan dari pengelupasan kulit ini agar asam laktat yang dihasilkan selama proses perendaman bisa masuk dengan mudah ke dalam biji dan agar miselium pada tempe dapat tumbuh pada saat fermentasi berlangsung. Tahap ketiga adalah pencucian. Tujuan dari pencucian ini supaya bau asam yang ditimbulkan hilang dan juga lendir yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat pada kedelai dan kacang merah hilang. Adanya lendir pada tahap ini dapat menghambat proses fermentasi. Tahap keempat yaitu perebusan. Tujuan dari perebusan yaitu membuat biji kacang kedelai menjadi lunak. Perebusan juga bertujuan untuk mematikan bakteri yang masih hidup selama proses perendaman. Tahap kelima yaitu pendinginan. Pendinginan ini bertujuan untuk mendinginkan kacang merah dan kedelai sebelum pemberian ragi. Pendinginan juga bertujuan supaya kedelai dan kacang merah mengering. Nah, setelah didiamkan selama 2-3 hari dan ini sudah jadi. Dan di sini sudah ada kandungan gizi tempe dan manfaat tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan melakukan praktikum tentang mengamati dan menganalisis morfologi jamur tempe Rhizopus oryzae. Tempe adalah produk fermentasi yang amat dikenal oleh masyarakat Indonesia dan mulai digemari oleh masyarakat. Fermentasi pada tempe terjadi karena adanya aktivitas kapang Rhizopus oryzae. Jamur tempe yang memiliki nama latin Rhizopus oryzae merupakan mikroorganisme semi saprofit dan organisme anaerob. Jamur tempe memiliki ciri utama yaitu miseliumnya tidak bersekat yang juga merupakan ciri-ciri dari famili Mucoraceae. Jamur tempe terdiri dari miselium, sporangium, spora yang terjadi alat perkembangbiakannya. Jamur tempe terbentuk dari beberapa tipe hifa. Apa saja tipe hifa yang membentuk pembentukan pada tempe? Di antaranya stolon. Hifa jenis ini fungsinya untuk membentuk jaringan pada permukaan substrat, misalnya roti. Rhizoid. Hifa jenis ini berguna untuk menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan. Dan yang terakhir, sporangiophoid. Hifa ini yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium globular di ujungnya. Jadi alat dan bahan yang diperlukan yang pertama yaitu mikroskop. Yang kedua yaitu kaca preparat. Yang ketiga yaitu ada kaca penutup. Yang keempat yaitu pinset. Yang kelima pipet tetes. Dan yang keenam aquader. Dan yang terakhir yaitu tempe. Selanjutnya kita masuk ke prosedur tempe. Jadi yang pertama kita pastikan alat yang akan digunakan bersih dan steril. Yang kedua kita ambil jamur pada tempe menggunakan pinset. Kemudian letakkan jamur pada kaca preparat. Kemudian teteskan sedikit aquades
dan tutup dengan kaca penutup. Dan lakukan pengamatan pada mikroskop. Skip. 3. Lakukan pengamatan pada mikroskop. Jadi ininya yang diamati. Apa nak? Prosedur. Geser lagi, geser dikit ya. Naikin lagi. Kalau naikin pegang 2. Pak beri contoh. Nah, gini kan Bu.